menempati nilai ratusan, kemudian 2 menempati nilai puluhan, 3 menempati nilai satuan, kemudian setelah dipisahkan oleh tanda koma, maka angka yang pertama kali itu menempati nilai persepuluhan, angka yang kedua menempati perseratusan, dan angka yang ketiga menempati perseribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, pada video kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai operasi pecahan. Nah, jika pada video sebelumnya itu kita membahas mengenai operasi pecahan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pecahan desimal. Oke, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soalnya, nah kita harus mengingat kembali nilai tempat suatu bilangan supaya memudahkan ketika mengerjakan soal mengenai pecahan desimal ini. Nah, saya akan membuatkan kembali ya agar lebih jelas. Ini agak dijarakkan ya biar lebih mudah. Oke, jadi di sini kita akan membahas dulu nilai tempat pada pecahan desimal. Nah, contoh di sini angkanya itu 123,235. Nah, kita bahas satu persatu. 1 di sini itu menempati nilai ratusan, kemudian 2 menempati nilai puluhan, 3 menempati nilai satuan, kemudian setelah dipisahkan oleh tanda koma, maka angka yang pertama kali itu menempati nilai persepuluhan, angka yang kedua menempati perseratusan, dan angka yang ketiga menempati perseribuan. Nah, untuk menjumlahkan dua bilangan desimal, maka nilai tempatnya itu harus sama, yaitu untuk menjumlahkan dua bilangan desimal,
syarat yang pertama yaitu ratusan itu dijumlahkan dengan ratusan. Kemudian yang kedua apa lagi? Kedua pun gitu, puluhan juga dijumlahkan dengan puluhan. Ini maksudnya sama dengan di atas ya. Kemudian yang ketiga, satuan juga harus dijumlahkan dengan satuan. Begitu juga dengan ini. Persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan. Kemudian perseratusan juga harus dijumlahkan dengan perseratusan. Kemudian yang terakhir, perseribuan juga dijumlahkan dengan perseribuan. Oke. Coba bagi teman-teman yang ingin mencatat ini, silahkan dicatat dulu sebelum kita masuk ke contoh soal supaya memudahkan. Oke. Sudah, kita hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh penjumlahan bilangan pecahan desimal. Oke, contoh nomor 1. Kita buat contoh 3,2 ditambah 4,5. Oke, jadi caranya yaitu kita gunakan dengan cara susun ke bawah. Cara penjumlahan bersusun dengan meluruskan tanda koma. Seperti ini. (3,2) ditambah 4,5, yaitu dengan cara apa tadi? Meluruskan tanda koma. Oke, kita luruskan 3,2, 4,5. 4,5 kita jumlahkan. Komanya sudah lurus ya. Jadi kita langsung saja satuan
satuan 3 itu lurus dengan satuan 4. Persepuluhan 2 itu selurus dengan persepuluhan 5. Dan komanya itu harus sejajar. Kalau sudah seperti ini lalu bagaimana? Jadi langsung saja kita jumlahkan seperti penjumlahan pecahan biasa. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 4 sama dengan 7. Komanya langsung saja turun. Jadi 3,2 ditambah 4,5 maka hasilnya adalah 7,7. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Kemudian like, share, dan tinggalkan komen di bawah untuk support channel ini ya. Lalu bagaimana jika 2 angka di belakang koma? Kalau ini hanya 1 angka, lalu bagaimana jika contoh soalnya itu 2 angka di belakang koma? Soal yang kedua ya. 25,13 ditambah 21,05 sama dengan, kita gunakan lagi dengan cara bersusun dengan meluruskan tanda koma. Ini 25,13. Ingat, satuan dengan satuan, ingat ya, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kemudian persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Tanda komanya harus sejajar. Jadi 25,13 ditambah 21,05 tambah. Nah, langsung saja kita jumlahkan. 3 ditambah 5 itu 8. 1 ditambah 0, 1. Komanya kita turunkan. Kemudian 5 ditambah 1, 6. 2 ditambah 2 itu 4. Jadi hasil dari 25,13 ditambah 21,05 itu hasilnya adalah 46,18. Nah, mudah kan caranya? Oke, silahkan dulu kalau ingin membuat sebagai contoh, silahkan dicatat dulu sebelum kita lanjut ke contoh soal yang terdiri dari 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan juga 3 angka di belakang koma. Kita akan belajar mengerjakan satu soal yang ada ketiganya itu dalam satu soal. Nah, kita hapus dulu ya sebelum masuk ke contoh soal yang terakhir. Nah, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu penjelasannya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on the next videos.